Chris dan teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Dia Patricia Febrini, biasa disapa Tridi dari kelas 11E SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverus Ruteng. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 2, yaitu menjelaskan materi terkait ajaran sosial gereja. Selamat menyaksikan. Ajaran sosial gereja atau biasa disingkat dengan ASG adalah pedoman moral yang diberikan oleh gereja Katolik untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, khususnya dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Baik teman-teman, berikut saya akan memberikan pokok-pokok ajaran sosial gereja secara jelas. Yang pertama, martabat manusia. Seperti yang kita tahu, setiap manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga manusia itu memiliki martabat yang tak ternilai. Martabat ini teman-teman tidak tergantung pada status sosial, ras, atau agama. Martabat manusia harus dihormati dalam segala aspek kehidupan, baik secara pribadi maupun secara sosial. Yang kedua, kesetaraan dan keadilan. Semua manusia memiliki hak yang sama untuk hidup dengan martabat dan hak-haknya dihormati. Setiap orang harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi dan diberi kesempatan yang setara untuk berkembang. Yang ketiga teman-teman, solidaritas. Solidaritas mengajarkan bahwa kita harus saling mendukung dan peduli terhadap kesejahteraan orang lain, terutama mereka yang lemah, miskin, atau yang tertindas. Gereja menekankan bahwa pentingnya tanggung jawab dalam menciptakan dunia yang adil dan berkemanusiaan. Yang keempat, pilihan untuk orang miskin. Ajaran gereja mengajarkan bahwa perhatian khusus harus diberikan kepada orang miskin, terpinggirkan, dan mereka yang menderita akibat ketidakadilan sosial. Gereja menekankan bahwa pentingnya membantu mereka yang dalam kesulitan dan menjadikan kepentingan mereka sebagai prioritas utama dalam tindakan sosial. Yang kelima, subsidiaritas. Prinsip subsidiaritas mengajarkan bahwa masalah sosial harus diselesaikan pada tingkat yang paling rendah, yaitu tingkat individu atau keluarga, sebelum meningkatkan tingkat yang lebih tinggi seperti pemerintah atau negara. Yang keenam, tujuan ekonomi. Ekonomi harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan sekedar untuk memperoleh keuntungan materi. Yang ketujuh, hak asasi manusia. Setiap manusia, teman-teman, memiliki hak asasi yang harus dihormati, seperti hak untuk hidup, hak atas kebangsaan beragama, hak untuk bekerja, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Gereja menegaskan bahwa hak asasi ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun, baik oleh individu maupun negara. Yang kedelapan, keadilan sosial dan distribusi sumber daya. Keadilan sosial menuntut distribusi sumber daya yang adil dan pemerataan kesempatan bagi semua orang dalam masyarakat. Gereja mengajarkan bahwa sumber daya alam dan kekayaan dunia harus digunakan dengan bijak dan dibagi secara adil agar tidak ada orang yang tertinggal dalam kemiskinan. Yang kesembilan, tanggung jawab negara dan pemerintah. Negara memiliki peran untuk menciptakan kesejahteraan umum dan melindungi hak-hak warganya, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pemerintah harus memastikan bahwa keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga negara dapat tercapai. Lalu yang ke-10, pembangunan manusia seutuhnya. Gereja mengajarkan bahwa pembangunan sejati tidak hanya berkaitan dengan kemajuan ekonomi, tetapi juga dengan pengembangan manusia secara utuh, fisik, mental, sosial, dan spiritual. Pembangunan harus memuliakan manusia dan membawa mereka lebih dekat kepada Allah. Lalu yang ke-11, ekologi dan lingkungan hidup. Gereja mengajarkan pentingnya menjaga dan melestarikan alam semesta sebagai ciptaan Tuhan yang harus dihargai dan dijaga untuk generasi yang mendatang. Isu lingkungan seperti pemanasan global dan kerusakan lingkungan menjadi perhatian penting dalam ajaran sosial gereja. Lalu yang ke-12, gereja mendesak umatnya untuk hidup dalam perdamaian, baik dalam hubungan pribadi maupun antar bangsa. Perdamaian sejati hanya dapat dicapai melalui keadilan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penghapusan ketidakadilan di tingkat global. Gereja juga mengajarkan bahwa globalisasi harus dihadapi
dengan kebijaksanaan untuk memastikan bahwa proses globalisasi menguntungkan semua orang dan tidak hanya segelintir pihak. Yang ke-13 atau yang terakhir, kehidupan sosial dan keluarga-keluarga yang dianggap sebagai inti masyarakat yang harus dilindungi dan dipromosikan. Keluarga harus menjadi tempat pendidikan moral dan spiritual pertama bagi anak-anak. Gereja mendukung hak keluarga untuk membentuk kehidupan sosialnya sendiri dan menolak intervensi yang tidak sah dari pihak luar. Baik Ibu Guru dan teman-teman, sekian saja materi dari saya. Terima kasih.